Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 2 Juni 2025. Saudara, apa yang harus kita lakukan bila kita mengalami kelesuan rohani? Mungkin kita merasa kering, kita merasa ada sesuatu yang salah. Saudara, bagi banyak orang kekeringan rohani itu disebabkan karena situasi yang tidak tepat, ada suatu kondisi yang tidak ideal menurut dirinya. Ada yang salah dengan keadaan. Misalnya, saudara, kekeringan rohani saya rasa karena rohaniwan atau pendeta saya kurang perhatian. Atau mungkin khotbah-khotbah di gereja kurang mengena di hati saya. Saudara, bukan berarti kami tidak menerima kritik, tentu saja kami senang mendengar kritik atau masukan. Tapi apakah betul kekeringan rohani semata-mata disebabkan oleh hal itu? Mari kita lanjutkan. Mungkin saudara merasa komunitas rohani di gereja itu kurang kompak atau kurang dewasa. Oke, saudara mencoba ikut dalam persekutuan-persekutuan, tapi saudara merasa ada yang kurang. Oke. Atau mungkin saudara mengalami kekeringan rohani karena sudah jenuh, karena sudah melayani begitu lama. Mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sehingga saudara merasa, aduh sudah begitu-begitulah, jadi merasa kering. Atau mungkin saudara merasa jauh dari Tuhan karena ada doa-doa saudara yang tidak dijawab. Saudara merindukan sesuatu, saudara meminta, mendoakannya, tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Bisa juga kekeringan rohani, saudara merasa jauh dari Tuhan karena perekonomian sedang lesu. Untuk makanan sehari-hari saja, saya was-was bagaimana mungkin hati saya tidak khawatir, bagaimana saya tidak merasa jauh daripada Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, bagi banyak orang kekeringan rohani disebabkan karena ada satu kondisi yang tidak tepat, tidak ideal, ada yang salah dengan keadaan. Nah, tetapi pernyataan seperti ini atau keyakinan seperti ini sebenarnya tidaklah tepat, saudara. Saudara, mengapa? Karena bagi mereka yang dewasa secara rohani, bagi mereka yang percaya Allah mengizinkan segala sesuatu untuk kebaikan, Allah bekerja dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, maka bagi orang-orang yang dewasa, yang hidupnya berpusatkan pada Kristus, mereka bisa melihat hal lain dalam situasi-situasi yang seperti itu. Apa itu? Mereka mengenal Allah dan mereka tahu Allah itu fokus tidak hanya pada keadaan lahiriah kita saja. Bahkan Allah tidak hanya fokus pada perasaan atau emosi kita. Ia ingin kita menjadi lebih dalam di dalam relasi kita dengan Dia. Dia ingin agar kita semakin mengakar kepada siapakah Dia, siapakah Allah itu, pada apa kebenaran-kebenarannya, pada janji-janjinya, dan juga pada tujuan-tujuan Allah yang ingin Dia kerjakan di dalam hidup kita di dunia ini. Jadi, saudara, pada saat kita merasa kering, pada saat saya merasakan kekeringan rohani, saya berusaha melakukan hal yang sebaliknya, yaitu saya justru menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuhan. Jadi jangan lakukan seperti yang mungkin banyak orang lain lakukan saat hati mereka gelisah, cemas, kekeringan rohani, ada satu kemarahan pada situasi. Seringkali mereka menjauh daripada Tuhan, menjauh dari persekutuan dengannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mendekatlah padanya, habiskan waktu lebih banyak dengannya. Dan inilah cara kita untuk kita bisa tetap setia dan kita bisa melewati masa-masa sukar itu dengan kemenangan. Ini nampak saudara pada nasihat dari teks yang akan kita baca hari ini, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 14 hingga 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi sebuah nasihat, sebuah perintah, bangunlah, jangan tidur secara rohani. Kita sudah dibangkitkan dari antara kematian, dan Kristus akan bercahaya atas kita. Lalu dikatakan karena itu, karena nasihat tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya jangan ikuti perasaan kita, jangan ikuti keinginan kita, tetapi ariflah, pikirkan,
Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Soalnya ada kaitan ini menggunakan waktu karena waktu ini jahat, jahat. Masa ini adalah masa yang berbahaya. Waktu kita tidak bisa diulangi, saudara. Nah, kita harus arif. Artinya, saudara, bukan berarti kita harus lebih banyak bekerja. Mungkin, tetapi tidak selalu. Bisa saja arif itu berarti mungkin kita harus memberi waktu diri untuk istirahat, untuk merenung, untuk berdoa, untuk berdiam diri. Tergantung situasinya, saudara. Intinya adalah hati-hati. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, jangan tidak mengerti. Usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, pada saat-saat seperti itu, saudara kita justru harus lebih banyak membaca Alkitab, menggali, berdoa, memohon pimpinan Tuhan, mohon Dia berbicara dalam hati dan pikiran kita, memberi pemahaman-pemahaman yang segar akan firman-Nya, akan apa maksud Tuhan dalam situasi yang sedang kita hadapi. Dan ini yang dikatakan oleh Guru Injil Eber, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagi saya menarik sekali karena di sini firman Tuhan mengkonfirmasi apa yang saya ketahui, yaitu saudara, apa yang kita lakukan dengan tubuh fisik kita itu bisa mempengaruhi kerohanian kita. Bahkan di sini Rasul Paulus memberi contoh melalui sebuah minuman, yaitu anggur. Saudara, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu bisa mempengaruhi kerohanian kita. Maka mungkin, saudara, dalam kekeringan rohani, mungkin kita harus istirahat. Mungkin kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Kita mungkin harus memperhatikan aktivitas kita. Karena itu bisa mempengaruhi, saudara. Bisa menimbulkan rasa malas, rasa emosi, tidak sabaran, dan lain-lain. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, artinya kita punya keberserahan, kita punya relasi dengan Tuhan. Dan dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain, ini artinya kita mendekat pada sebuah persekutuan orang percaya, sehingga kita berkata-kata satu dengan yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Saudara, karunia musik itu untuk mengangkat jiwa kita, mengangkat emosi kita. Ya, seringkali orang menggunakan musik itu untuk memperbaiki mood mereka, saudara. Hati-hati, musik itu seperti pisau, bisa disalahgunakan. Tetapi itu adalah karunia Tuhan. Bernyanyi, bersoraklah dengan Tuhan, bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita punya disiplin bersyukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Berarti dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lalu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, kita disuruh bangun dari tidur, rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, seorang konselor pernah memberi nasihat kepada klien-kliennya yang mengalami depresi, yang merasa rendah diri, yang merasa hidupnya tidak punya arti lagi, yang mengalami kegelapan dalam jiwanya. Dia berkata, nasihat yang sering saya pakai adalah, perhatikan di kota ini ada banyak orang yang homeless, ada banyak orang yang gelandangan, tidak punya rumah, pengemis, yang tidur di jalan, yang kelaparan. Ada banyak di kota ini, tempat dia tinggal, tempat dia bekerja. Dia beri nasihat, siapkanlah makanan, bawalah uangmu, kunjungi mereka, berikan bantuan pada mereka, ajak mereka bicara, kenalah pada mereka, hiburlah mereka. Perhatikanlah apakah jiwamu akan tetap depresi, apakah jiwamu akan tetap letih lesu. Nah, saudara, ini adalah nasihat yang sangat-sangat baik. Artinya, saudara, dalam keadaan rohani kita merasa kering, mungkin saudara kita ada mengalami situasi yang mungkin menyebabkan itu. Tetapi, saudara, jangan kita menjauh. Ada hal yang tepat yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, kita harus mendekat kepada Tuhan. Sediakan waktu lebih banyak kepada Tuhan. Bernyanyilah, bermazmurlah kepadanya. Lalu kita ikut persekutuan, saudara. Kita memuji Tuhan bersama. Sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita merendahkan diri. Artinya kita melayani. Saudara, orang-orang yang tahu diri, maka dia akan kenal Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kita dan saudara, kita bisa melewati masa-masa kelam dalam hidup kita dengan perspektif yang benar, melakukan hal yang tepat, bukan kita semakin terpuruk oleh karena perasaan-perasaan kita ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.